Ayo pergi. Cimi siap untuk pergi dari sini. Menurut kebiasaan Xiao Yan barusan, itu harus terus melarikan diri, Cimi menebaknya. Cimi sudah berbalik, hanya menunggu untuk melihat ke arah mana Xiao Yan akan pergi, itu akan mengikuti kapan saja. Mata Xiao Yan tidak pernah tertuju pada tubuh Cimi. Memegang Eight Desolation Swan Heavy Ruler dan melihat bayangan hitam besar yang datang dari kejauhan, niat membunuh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Dia ingin melihat serangan dari sensi apa kekuatannya dari kelompok Taisu ini. Dan sekarang, setiap kali Xiao Yan memikirkan situasi tragis di benua Doudi dan dunia Douqi, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dengan keras, sayap dewa bela diri di belakang Xiao Yan menyebar dengan mengesankan, dan kemudian berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke arah bayangan hitam besar di ujung. Menilai dari ukuran bayangan hitam, itu pasti ketuhanan Taiksu. Kenapa dia tiba-tiba naik ke atas? Ini bukan gayanya. Meskipun Cimi tidak terlalu lama mengikuti Xiao Yan, dari cara Xiao Yan menangani sesuatu, dia mungkin juga merasakan beberapa karakter Xiao Yan, dan dia masih merasa bahwa Xiao Yan dengan sedikit pengertian. Namun, Cimi memandang Xiao Yan yang berubah menjadi pelangi dan terbang menuju bayangan hitam besar, dan dia tersenyum kecut, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa dia memahami Xiao Yan. Bayangan hitam besar perlahan mendekat dari lautan ketiadaan. Bayangan hitam besar ini persisnya adalah ketuhanan Taiksu, tetapi ukuran ketuhanan Taiksu ini lebih kecil daripada yang ditemui Xiao Yan di alam Suanyin, meski begitu, masih sangat besar. Buaya Taiksu yang baru saja melarikan diri telah datang ke sisi buaya Taiksu ini, dan di belakang buaya Taiksu ini, ada hampir 1000 pejuang Taiksu, dan generasi kedua dari prajurit Taiksu muncul God Armor, yaitu dewa virtual baju besi dengan 2 kristal merah yang dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan abadi. Sosok Xiao Yan melarikan diri dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan ada perisai pelindung yang kuat di sekitar kepala dewa Taiksu ini. Melihat Chang Hong yang dipenuhi api datang seperti meteorit, semua sosok dewa Taiksu mereka tidak tampaknya merasa panik tentang hal ini. Mereka semua tampaknya memiliki sikap seperti itu, seolah-olah mereka tidak menghadapi ancaman nyata setelah datang ke Sensi, dan mereka tidak takut menghadapi musuh manapun. Atau kekuatan pertahanan hanya bisa menandingi kekuatan abadi di langkah pertama atau kedua, tetapi jumlahnya cukup besar, dan harus ada cukup dapat melawan mereka. Jelas si Hai Wu tidak memiliki kondisi ini, dan tidak diketahui apakah ada pembangkit tenaga abadi di si Hai Wu. Bahkan jika ada terlalu banyak orang di Taiksu, dan baju besi Void God-nya membuat setiap orang Taiksu memiliki keabadian di sana tidak ada kekuatan untuk melawan mereka sama sekali. Setelah memasuki Sensi, Taiksu tidak terkalahkan, menjara sumber daya alam bintang di sini, dan tidak pernah menemui musuh yang bisa menekan mereka, jadi ketika Xiao Yan menjarah, tidak ada yang takut. Ledakan. Chang Hong datang lurus, dan kemudian tidak mengelak, tetapi mengenai penutup pelindung di sekitar tubuh Taiksu Senji tanpa memihak, dan suara tumpul bergema. Semua mata Taiksu terfokus pada sosok yang membombardir tutup pelindung, tetapi tutup pelindung itu tidak bergetar sama sekali, dan semburan tawa mengejek tidak bisa membantu tetapi meledak. Sensi yang tidak berguna berani menantang Taiksu kami. Kamu sudah lama berada di sini. Kamu bukan satu-satunya yang seperti kamu, tapi sayang sekali tanpa kecuali, semuanya telah mati, orang ini. Ada orang lain di sisiku, yang kekuatannya bahkan lebih kuat, dan dia membunuh lebih dari setengah dari kita ketika aku mengejarnya. Sama seperti salah satu orang Taiksu berbicara omong kosong tentang Dewa Taiksu, buaya Dewa Taiksu baru saja mengalami dan Taiksu, yang sedang bertarung melawan Xiao Yan dan Cimi, segera berkata dengan waspada. Pergi secepat mungkin, kekuatan orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani, kita harus memberitahu jenderal untuk mengepung dan menekan. Pria Taiksu yang berada di atas buaya dewa melanjutkan, dan kelompok orang yang kecanduan Taiksu terlalu sia-sia tapi meremehkan. Membunuh setengah dari mereka. Saat dia berbicara, seorang Taiksu perlahan berjalan keluar dari bangunan sederhana yang dibangun di belakang roh Taiksu ini, dengan jumlah kristal merah di dadanya mencapai 5. Warna baju besi dewa palsu di tubuhnya jelas berbeda dari yang ada di sekitarnya, dan secara alami lebih dari sedikit lebih kuat. Untuk Taiksu, ini bukan korban kecil. Taiksu kecanduan ini,
Tidak peduli seberapa kuat orang ini, dia bisa dibunuh. Semua Taiksu mendengarkan perintahku dan bersiap untuk berperang. Ada 5 kristal merah di dada prajurit Taiksu ini jelas yang terkuat di antara para Taiksu, jadi dia juga memiliki kendali mutlak, dan semua Taiksu harus patuh. Iya, Taiksu Senji kembali. Ribuan prajurit Taiksu menanggapi serempak suara mereka penuh momentum. Tunggu, Komandan, orang itu sepertinya telah menghilang. Petik 2. Tepat ketika suara bersemangat keluar, seseorang berkata dengan heran, dan semua mata mereka berpindah dari tubuh komandan mereka ke posisi di mana sosok itu baru saja berada di dalam penutup pelindung. Tetapi mereka terkejut. Anehnya, sosok itu menghilang. Menghilang. Semua orang segera mencari di sekitar ruang, tetapi tidak menemukan sosok lain. Apakah kamu pemimpin mereka? Saat semua orang mencarinya, sebuah suara tiba-tiba datang dari kerumunan, dan semua mata mengikuti suara itu lagi. Saya melihat sesosok yang juga mengenakan baju besi Void God berjalan perlahan, dan semua pejuang Taiksu di sampingnya mengepalkan tangan setelah melihatnya, bahkan prajurit Taiksu yang baru saja berbicara dengan 5 kristal merah di dadanya tiba-tiba terkejut. Juga menundukkan kepalanya. Berbaring di sisi berlawanan darinya datang seorang pria kuat Taiksu dengan 7 kristal merah berkedip di dadanya. 2 kristal merah ekstra tidak hanya baju besi Void God yang lebih kuat, tetapi juga status tubuh yang lebih tinggi darinya. Sama-sama, karena aku bukan pemimpinmu. Sebuah suara yang dalam datang dari bawah topeng, dan pada saat yang sama, teratai api 3 warna muncul di tangannya, dan teratai api naik melawan angin. Menunggu sebentar, semua orang bereaksi, dan tiba-tiba ada perasaan tercekik. Ledakan. Pada saat berikutnya, teratai api besar yang muncul di punggung Saleh Taiksu meledak seketika, dan gelombang api menyapu lapisan, dan Taiksu dihancurkan oleh kekuatan dahsyat seperti butiran pasir di ombak. Komandan, apa yang kamu lakukan? Dalam gelombang api, ahli Taiksu dengan 5 kristal merah tidak menyadari apa yang terjadi. Pada saat ini, dia melihat seorang penguasa raksasa menabraknya, dan orang yang menembaknya adalah peti prajurit Taiksu dengan 7 kristal merah di tubuhnya. Dia tidak melawan, dan dia sepertinya tidak berani melawan. Tetapi ketika dia menyadari bahwa dia dalam bahaya, dia tetap mengeluarkan senjatanya untuk menahan serangan itu. Dengan kekuatan keabadian yang tercampur dalam serangan itu, kekuatannya menjadi sangat kuat, dan saat keduanya bertabrakan, terjadi ledakan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, tutup pelindung Taiksu tiba-tiba dipukul dengan keras, dan tutup pelindung yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan runtuh saat ini juga. Chimi mengikuti Xiao Yan dan juga masuk ke dalamnya. Dan Taiksu di depannya kerumunan jelas belum bereaksi saat ini, mereka hanya melihat 2 komandan dalam baju besi Void God bergulat bersama. Sama sekali tidak mungkin bagi Taiksu untuk memiliki perselisihan sipil, jadi ketika adegan ini muncul, semua menampilkan ekspresi ngeri. Pertarungan antara kedua belah pihak tidak terlalu menemui jalan buntu. Komandan Taiksu dengan 5 kristal merah di dadanya tidak bertahan dalam 5 gerakan, dadanya langsung ditusuk, dan kepalanya dihancurkan sampai mati, dan itu adalah pisau yang menghancurkannya. Kepala penguasa raksasa ini belum pernah dilihat oleh Taiksu, dan masih ada nyala api yang berkobar di atas penguasa raksasa. Setelah membunuh, baju besi dewa palsu juga menghilang, dan sosok yang memegang penguasa raksasa berbalik di bawah mata banyak orang. Meskipun ditutupi oleh pelindung wajah, tampaknya semua orang bisa merasakan tatapan panas di bawah baju besi. Tidak ada yang tersisa. Sebuah suara datang dari bawah topeng, dan semua Taiksu tercengang. Pada saat yang sama, Chimi yang berada di udara membeku sesaat sebelum menyadari bahwa dialah yang mengenakan topeng itu. Void God Armor tuannya, Xiao Yan. Kemudian, badai berdarah terjadi di belakang Dewa Taiksu. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan Taiksu ini yang bisa melawan Xiao Yan dan Chimi. Bahkan dengan restu dari baju besi dewa, tidak ada yang bisa melawan Xiao Yan. Hanya saja Taiksu ini tidak tahu mengapa Xiao Yan, yang mengenakan armor dewa palsu, akan membunuh mereka begitu keras sehingga mereka akan sedikit ragu saat melawan. Namun, Xiao Yan tidak bersimpati pada Taiksu, karena dia tahu bahwa para pejuang Taiksu ini hanyalah bentuk kehidupan non-nyata yang dikandung secara tidak normal dan melekatkan kesadaran mereka dengan baju besi Void God.
Xiao Yan tahu bahwa musuh sebenarnya yang harus dia hadapi bukanlah tubuh tanpa jiwa ini, yang sekuat Su Chang adalah tulang punggung Tai Su yang sebenarnya. Meskipun para pejuang Taiksu ini bukan tandingan mereka berdua, kekuatan pertahanan armor dewa palsu di tubuh mereka masih luar biasa. Xiao Yan tidak semulus Cimi ketika dia membunuhnya. Lagi pula, dia harus mempertimbangkan untuk mendaur ulang mereka armor dewa palsu, jika tidak pembunuhan di sini bisa diperdebatkan. Selama False God Armor masih ada, Taiksu dapat melahirkan tubuh yang tak terhitung jumlahnya. False God Armor memberinya kesadaran, dan apa yang dikonsumsinya masih hanya milik. Untuk mengurangi jumlah pejuang Taiksu dari sumbernya, hanya dapat diambil dari dewa palsu mereka armor, atau menghancurkan armor dewa palsu. Tapi tidak mudah untuk menghancurkan armor Void God sepenuhnya, bahkan jika kristal merah di dada mereka hancur, Taiksu masih memiliki cara untuk memulihkannya, tetapi Xiao Yan tahu bahwa setelah pertemuan ini, kekuatan Taiksu yang lebih kuat akan segera hadir. Tapi sebelum mereka tiba, Xiao Yan tidak pernah berencana melepaskan Taiksu. Oleh karena itu, Xiao Yan mempercepat kecepatan membunuh mereka, dan meminta Cimi untuk melakukan hal yang sama, tidak peduli dengan kerusakan armor Void God, tetapi singkirkan semua armor Void God. Suara pertempuran dalam kehampaan berlangsung lama sebelum ketenangan dipulihkan. Sampai saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, bayangan hitam pekat dan besar muncul di kehampaan yang gelap ini, perlahan bergerak menuju Taiksu, yang telah lama diam di kehampaan, dan yang terakhir tidak lagi memiliki gerakan. Ada ratusan dewa Taiksu. Selain dewa Taiksu, ada juga dewa Taiksu dan semua jenis binatang buas, tetapi semuanya telah diubah. Setengah dari tubuh mereka bukan lagi milik mereka. Transformasi itu tampaknya menjadi Taiksu, artinya mengendalikan mereka. Mengapa ketuhanan Taiksu ini ditinggalkan di sini? Dalam operasi plastik besar ini, di atas ketuhanan Taiksu paling depan, puluhan tokoh menatap ketuhanan Taiksu ini, semua hanya menunjukkan keraguan. Segera beberapa prajurit Taiksu bergegas menuju dewa Taiksu ini, dan pergi menginvestigasi. Lapor ke Yingzuo Datong, dewa Taiksu ini memiliki bekas pertempuran yang serius, dan seharusnya membawa 1.100 pejuang Taiksu. Selain itu, ada dewa Taiksu lain, yang seharusnya juga memiliki lebih dari 100 nama, tetapi semuanya menghilang, dan banyak daging ditemukan di bagian belakang. Setelah beberapa lama, beberapa prajurit Taiksu yang pergi untuk menyelidiki kembali, mengepalkan tangan dan melaporkan. Apakah itu pesan mara bahaya yang mereka kirimkan sebelumnya? Pemimpin komandan Taiksu bernama Yingzuo. Armor Tuhan tidak sama dalam hal level. Identitasnya jelas lebih tinggi daripada jenderal manapun di sekitarnya. Jauh lebih tinggi. Iya, saya khawatir saya bertemu dengan pria kuat dari Sensi, tetapi aneh bahwa saya tidak menemukan baju besi Void God atau mayat di belakang, semuanya adalah potongan daging dan tulang. Hehe, menarik, Sihai. Bukan apa-apa, seharusnya tidak ada yang abadi yang berani melawan kita. Dia mampu melakukannya dan mengambil baju besi Void God. Sepertinya orang ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang Taiksu, jadi dia segera memberitahu semua orang terdekat Taiksu untuk mencari. Pastikan untuk menemukan siapa yang melakukannya, ini sangat penting bagi kami. Yingzuo sedikit mengernyit, dengan ekspresi serius, dan mengambil semua armor Void God, yang bukan masalah kecil, karena armor Void God adalah salah satu gerbang kehidupan mereka. Baju besi Void God dapat memiliki aliran pejuang yang stabil. Sejauh ini, rahasia seperti itu seharusnya tidak terungkap. Bahkan jika itu akan terungkap, itu harus setelah pertempuran nyata dengan Sensi, tetapi Sensi belum bertarung, dan belum mengalami kekalahan sejak datang ke sini. Yingzuo merasa cukup bingung mengapa dia akan terungkap, jadi dia sangat serius dan tidak berani tidak sedikit pun lalai. Laporkan, laporkan. Tepat ketika Yingzuo akan mengatur agar semua orang segera membubarkan pencarian, Taiksu, yang sedang menyelidiki lagi, maju untuk melapor. Komandan Yingzuo. Semua sumber daya di tubuh dewa Taiksu ini hilang. Dibandingkan dengan perampokan sumber daya di tubuh Taiksu Senji, tampaknya armor Void God yang hilang tidak layak disebut sama sekali. Yingzuo melangkah keluar dengan telapak kakinya, dan langsung menyapu ke arah ketuhanan Taiksu. Dalam hal ini, dia harus pergi untuk memastikannya sendiri. Saat berikutnya ketika dia menginjak punggung ketuhanan Taiksu,
Semua rambutnya berdiri tegak, batu rune merah muncul di tangannya dan segera menghancurkannya. Ini adalah peringatan tertinggi Taiksu. Saat batu rune merah dihancurkan, semua Taiksu yang datang ke Senshi berdiri, langsung mengunci posisi mereka, dan diberangkatkan tanpa ragu-ragu. Telah dipatahkan. Yingzuo menarik napas dalam-dalam. Dia tenang sebelumnya, tetapi sekarang dia sedikit gemetar, karena hanya dia yang tahu bahwa larangan yang dilanggar itu berarti apa.